Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi dengan mata kuliah perancangan dan analisa algoritma untuk memenuhi tugas PTS dengan pengampu Pak Edi. Materi yang saya sampaikan bab 1 tentang teori algoritma, B. kompleksitas algoritma, C. kompleksitas waktu asimptotik, D. strategi algoritma dengan brute force. Teori algoritma. Definisi algoritma. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. B. Pertimbangan dalam algoritma. Algoritma harus benar, memberikan hasil yang baik. Dan ketiga, efisiensi waktu dan memori. Algoritma dan pemrograman. 1. Pemrograman. 2. Suatu proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan maintenance kode dalam sebuah program komputer. C. Programming. D. Aktivis dalam membuat program. E. Program. D. Produk dan hasil pemrograman. Contoh algoritma. 1. Dalam kehidupan sehari-hari. 2. Proses mengirim surat lewat kantor pos. Ketiga, proses membuat pakaian. Keempat, kegiatan sehari-hari. Kelima, melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah dalam algoritma. Keenam, juru masak membuat masakan sesuai resep yang diberikan. Oleh karena itu, algoritma yang diberikan harus dimengerti pemroses. Penyajian algoritma dapat disajikan dalam dua bentuk. 1. Tulisan dengan menggunakan bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pseudokode yang menyerupai kode dalam pemrograman untuk menggambarkan algoritma pada pemrogram. Kedua, gambar digambarkan dengan flowchart, simbol yang memperhatikan urutan pada hubungan antar proses. Beda algoritma atau pseudokode. Algoritma 1. Masukkan panjang, masukkan lebar, kalikan panjang dan lebar untuk menghitung luas. Tampilannya luas. Sedangkan pseudokode yaitu input P, input L, lambangannya I, P kali L, print L. Contoh lain, algoritma 1 dari 2 bilangan yang diinputkan dari nilai terbesar. 2 nilai A dibagi 2, 3 jika nilai A lebih besar dari 3 maka A dikalikan 2. Sedangkan pseudokode if A lebih besar B dan print A, also print B. Kedua, A kurang dari A per 2. Ketiga, if A lebih dari dan A kurang dari A kali 2. Struktur dasar algoritma. Struktur runtutan yaitu sebuah runtutan terdiri dari satu atau lebih instruksi dilakukan secara berurutan dengan urutan penulisannya. Kedua, struktur pemilihan selection process. Kondisi persyaratan terpenuhi sehingga akan memunculkan aksi berbeda dengan kondisi yang berbeda. Ketiga, struktur pengulangan atau iteratian proses, yaitu dapat digunakan program yang kenyataannya akan dieksekusi memenuhi suatu kondisi tertentu. B. Kompleksitas algoritma. Algoritma yaitu yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kedua, kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma tergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Ketiga, kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu. 1. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu atau dalam satuan detik. Ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasannya, setiap komputer dengan arsitektur berbeda memiliki bahasa mesin yang berbeda. Contoh, setiap operasi komputer dengan komputer lain tidak sama. Kedua, compiler. Bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda.
Waktu setiap operasi antara kompiler dengan kompiler lain tidak sama. Ketiga, model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen atau pertimbangan mesin. Keempat, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu T atau N diukur untuk menjumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas waktu dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma dari ukuran masukan N. Kompleksitas ruang S atau N diukur dari memori struktur terdata algoritma sesuai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang. Ukuran masukan jumlah data yang sebagai algoritma. Contoh algoritma pengurutan 1000 elemen lari, maka N sama dengan 1000. Contoh algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N 100. Contoh algoritma perkalian dua buah matriks berukuran 50 kali 50, maka N sama dengan 50. Dalam praktek pertimbangan algoritma, kompleksitas ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Ini contohnya kompleksitas algoritma. Dalam praktik, kita hanya menghitung jumlah operasi khas tipikal yang mendasari suatu algoritma. Contoh operasi khas di dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam lari, operasi khasnya perbandingan elemen lari. Algoritma pengurutan, operasi khasnya perbandingan elemen pertukaran elemen. Algoritma penjumlahan dua buah matriks, operasi khasnya penjumlahan. Algoritma perkalian dua buah matriks, operasi khasnya perkalian dan penjumlahan. Contoh 1. Sesuai dengan operasi yang mendasar algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen. Kompleksitas waktu T atau N sama dengan N. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. 1. Kompleksitas waktu untuk kasus terburuk. Kompleksitas waktu kasus terbaik, best case. Kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case. Contoh 2. Hitung kompleksitas waktu algoritma berikut berdasarkan jumlah operasi kali mengalikan dengan I sama dengan 1,2 J yang dalam hal ini N per 2, N per 4 1 masukkan kali dan N adalah perpangkatan 2. Keluaran hasil perkalian disimpan dalam peubah jumlah. Deklarasi I, J, K, 2 integer. Algoritma C kurang dari N will J I do. For N fill jumlah dan seterusnya. Jawaban untuk J, N sama dengan N, jumlah operasi perkalian sama dengan N. J sama dengan N per 2, jumlah operasi perkalian N per 2. J sama dengan N per 4, jumlah operasi perkalian N per 4. J sama dengan 1, jumlah operasi perkalian 1. N plus N per 2 plus N per 4 plus plus 2 per 1 plus 1 dari geometri sama dengan N 1 kurangi pangkat 2 log N sama dengan 2 dalam kurung N min 1 kurangi 1 per 2 diper. Kompleksitas waktu asimptotik. Kompleksitas waktu asimptotik definisinya, notasi asimptotik merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi N yang cukup besar. Kedua, fungsi N R sering dikatakan R+. Notasi asimptotik digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma. Waktu tempuh algoritma merupakan fungsi N R+. Contoh algoritma sequential search, prosedur pencarian beruntun dalam kurung input A1, A2, AN, integer kali integer. Deklarasi ketemu false, will, cannot ketemu do.
If AK sama dengan X, then ketemu kurang dari true, else. And will ketemu, if ketemu, then kali ditemukan, dan else IDX lebih dari kurang dari 0 kali tidak ditemukan. NDF fungsi kompleksitas jumlah operasi perbandingan elemen. Kasus terbaik ini terjadi bila A1 sama dengan X, T min N min 1. Kasus terburuk bila AN tidak ditemukan, T max N sama dengan. Kasus rata-rata jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AX akan dieksekusi sebanyak J kali. Rumusnya T AVG dalam kurung N sama dengan dalam kurung 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus N dibagi N sama dengan 1 per 2 N per N 1 plus N sama dengan N plus 1 dibagi 2. Fungsi kompleksitas algoritma selection sort. Fn sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Kedua, dengan rumus kompleksitas N dalam kurung N plus 1 per 2 jumlah N sama dengan 5, maka waktu proses akan 15. Jika nilai N diperbesar menjadi 8, maka waktu proses menjadi 36. Nilai N waktu proses bila dipetakan dalam sebuah koordinat kartesius dengan N ini disumbu dan waktu proses disumbu Y. Kelima, terlihat bahwa waktu proses algoritma selection sort bertumbuh grow rate secara linear. Membaca Big O artinya algoritma konstan. Kedua, algoritma linear. Ketiga, algoritma kuadrik. O dalam kurung N pangkat 3 algoritma kubik O log N. Contohnya pada full balanced binary set tree. ON artinya algoritma eksponensial. Notasi Big O bisa berisi kombinasi dari contoh di atas. Penyederhanaan Big O dilakukan pada komponen yang less important. Ketiga, strategi algoritma dengan brute force. Brute force yaitu pendekatan yang lempeng atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Kedua, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah, problem statement, definisi konsep yang dilibatkan. Ketiga, algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, jelas, atau obvious way. Contoh brute force: menghitung AN dengan bilangan tak negatif. Kedua, algoritma kalikan 1 dengan sebanyak N kali. Ketiga, algoritma kalikan N bilangan buah yaitu 1, 2, 3 N bersama-sama. Sequential set persoalan diberikan untuk bilangan bulat dinyatakan sebagai A1, A2, AN. Carilah apakah X terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Jika X ditemukan, maka lokasi indeks elemen yang bernilai X disimpan di dalam perubah terdapat di dalam himpunan tersebut. Bubble sort. Apa metode dalam lempeng memecahkan masalah pengurutan? Jawabannya adalah pengurutan bubble sort. Algoritma bubble sort mengimplementasikan tentang brute force. Uji keperimaan diberikan untuk bilangan bulat positif. Ujilah apalah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Menghitung nilai polinom secara brute force. Persoalan: hitung nilai polinom P dalam kurung X sama dengan AN XN plus AN min 1 plus titik-titik plus A1 X plus A0 pada titik X sama dengan X0. Nah, ini fungsi polinom. Contoh algoritma deklarasinya dan algoritmanya. Perbaikan improve yaitu fungsi polinom 2 input real
Menghitung nilai Px pada X, koefisien polinom sudah disimpan di dalam tabel derajat polinom sudah terdefinisi. Masukkan X0, keluaran nilai polinom pada X sama dengan X0. Deklarasi I, J, titik 2 integer, P, pangkat, real, algoritma, P kurang dari kurangi A0, pangkat kurang dari min 1, for I 1 to n 2, pangkat kurang dari pangkat kali X0, P kurang dari P plus A1 pangkat, n for return P. Kompleksitas algoritma ini O dalam kurung N. Adakah algoritma nilai polinom yang lebih mangkus daripada brute force? Karakteristik algoritma brute force. 1. Algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak mangkus karena ialah membutuhkan waktu jumlah yang lebih besar dalam penyelesaiannya. Kadang algoritma ini juga disebut naive algoritma. Kedua, algoritma brute force ini seringkali pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya. Tetapi dengan mencari pola yang terbesar, mendasar keteraturan atau trik-trik tertentu. Ketiga, untuk masalah yang ukurannya kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force ini sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus. Keempat, algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force ini lebih mangkus atau ditinjau dari segi implementasi. Brute force 1. Kompleksitas algoritma ini adalah O dalam kurung N pangkat 2. Adakah algoritma pengurutan elemen-elemen yang lebih mangkus daripada brute force? Demikian isi presentasi saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.